Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia for Academic Writing. Hari ini adalah pertemuan keempat kita. Ya. Di pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar tentang ragam bahasa baku, ragam bahasa formal, dan seterusnya dan seterusnya. Pada pertemuan 4 ini, ya, kita akan berbicara tentang, kita akan belajar tentang pengembangan paragraf. Tapi sebelum saya memulai dengan pemaparan tentang pengembangan paragraf, bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia, tidak hanya Anda, tapi Anda sekeluarga. Amin, ya rabbal alamin. Oke. Mari kita mulai dengan salindia berikutnya, ya, salindia pertama, ya, ini pembukanya. Oke, di materi sebelumnya Anda sudah belajar bagaimana menggunakan kamus, ya, KBBI daring di dalam ngecek masalah kebakuan, ya. Kebakuan kemarin ada dalam tataran kata, ya, ejaan, kemudian ada pembentukan kata, ya, morfologi, dan seterusnya. Ada 4, ya, model kebakuan. Pertemuan kali ini, karena fokusnya adalah pengembangan paragraf, kebetulan di pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar juga lewat tautan yang saya berikan berkenaan dengan penggunaan konjungsi. Ya, sekali lagi, penggunaan konjungsi itu penting karena itu membantu Anda di dalam menyusun paragraf. Dari satu paragraf ke paragraf berikutnya, itu konjungsi sangat berperan. Ya, bagaimana Anda membuat antar paragraf satu dan paragraf lainnya kohesif, ya, saling terikat dengan baik alirannya. Idenya mengalir dengan lancar, ya, tidak tiba-tiba, ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang beberapa hal yang ya mungkin Anda sudah ketahui atau mungkin malah Anda belum ketahui, ya, terkait dengan kebakuan diksi di dalam karya tulis ilmiah. Kemudian nanti ada kalimat efektif dan pengembangan paragraf. Jadi tidak hanya pengembangan kalimat, tapi yang lebih besar lagi adalah pengembangan paragraf. Sebenarnya di buku yang menjadi buku rujukan wajib, yaitu buku Bahasa Indonesia untuk penulisan karya ilmiah, karya Dr. Yakub Nasoha dan kawan-kawan, ya, Anda bisa mendapati ini di salah satu bab buku itu, ya. Tapi sekali lagi, situasi seperti ini, saya yakin Anda untuk mendapatkan buku itu juga susah, ya. Jadi tidak hanya saya ringkaskan, tapi juga saya perkaya dengan rujukan lain. Pembahasannya juga tidak hanya terkait dengan bab pengembangan paragraf, tapi juga ada hal-hal lain yang saya berikan. Berbicara tentang kata baku dan diksi, ini level yang paling dasar di dalam karya tulis ilmiah, ya, karena sesudah itu kita bicara tentang kalimat dan kemudian paragraf. Terus kemudian Anda juga nanti bisa belajar strukturnya. Jadi kalau di kemarin saya berbicara ada tentang template, ada gaya selingkung dan lain sebagainya, itu sudah struktur yang lebih besar lagi. Ya. Saat kita bicara tentang kata baku dan diksi, ya. Kata baku itu kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Ya, di dalam konteks karya tulis tentu saja penulisannya, ya, sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Kaidah yang dibakukan dari mana? Ya, kita merujuk kepada KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan saya ulangi sekali lagi,
dengan menggunakan teknologi gawe yang Anda punya bisa mengakses KBBI daring ya. Bahkan kalau tidak salah untuk memakai Android, kebetulan handphone gawe saya bukan Android, Anda bisa mengunduh KBBI daring ya. Jadi nanti bisa mengecek beberapa kata di dalam bahasa Indonesia yang bagus seperti apa. Nah, ini ada yang terkait dengan pengucapan ya. Kan kebaguan kata itu tidak hanya dalam penulisan, dalam pengucapan itu Anda nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan kelima, kalau tidak salah atau keenam ya, itu nanti ada bahasan, memang babnya itu tentang presentasi makalah, presentasi karya tulis ilmiah. Ya, itu hal yang penting. Jadi di dalam presentasi ya kan harus ada artikulasi, pengucapan dan lain sebagainya. Itu juga harus mengikuti kaidah yang dibakukan. Meskipun di dalam tulisannya Sugihastuti ada, saya lupa di Sugihastuti atau di tulisannya satunya itu, saya lupa akademis dari UNY apa itu, disebutkan ada beberapa isu sebenarnya di dalam masalah pembakuan pengucapan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi berbeda dengan bahasa Inggris ya. Sekali lagi ini bukan mengatakan bahasa Inggris superior, bukan, tapi memang proyek untuk pembakuan cara pengucapan ya, ini terkait dengan fonetik, fonologi dan lain sebagainya. Untuk bahasa Indonesia itu masih belum kuat ya. Jadi misalkan ada teman-teman yang mengucapkan E dengan E misalkan, itu bagaimana, yang baku yang mana, itu belum ada kekakuan tentang itu. Tapi di dalam bahasa tulis sudah ada, kan E dengan E tidak ada pembedaan kan di dalam bahasa Indonesia ketika dituliskan. Nah, itu jelas masalah kebakuannya. Kemudian mengenai diksi, yang berikutnya adalah ketepatan ya. Diksi itu presisi di dalam memilih kata yang dipergunakan. Jadi misalkan ini juga terkait dengan menghindari kemonotonan juga. Jadi ketepatan itu selain sesuai dengan konteks dan suasananya, seperti misalkan tewas, meninggal, itu kan contoh yang sederhana ya. Kecelakaan itu bagaimana, meninggal atau bagaimana dan sebagainya. Korbannya kalau anonim biasanya disebut tewas begitu. Kalau yang tidak anonim seperti apa? Kalau tokoh terkenal kecelakaan meninggal begitu kan, karena dikatakan meninggal, bukan tewas ya. Kemudian menghindari kemonotonan. Jadi ada istilah di dalam karya tulis, memang istilah kunci, memang tidak apa-apa diulang-ulang, tapi kata-kata yang umum kita belajar menggunakan sinonim. Jadi misalkan kita sering mengulang dengan oleh sebab itu misalkan. Terlalu sering seperti itu juga masalah dengan diksi. Meskipun benar ya, tapi kemonotonan di dalam menggunakan istilah. Makanya kita juga belajar sinonim, misalnya memicu, memantik, menyulut. Nah, misalkan seperti itu. Itu kan diksi yang bisa kita pergunakan. Pilih salah satu, artinya sama, nyaris tidak ada perbedaan. Memantik diskusi, memicu diskusi, menyulut diskusi dan lain sebagainya. Ya. Supaya tidak ada kemonotonan. Jadi pembaca juga bisa menikmati tulisan kita di dalam karya tulis ilmiah. Bicara kata baku, ini menarik ya. Kata baku ini yang sering terjadi di dalam pembicaraan adalah kata majemuk ya. Meskipun seperti kata dasar yang bukan kata majemuk seperti yang Anda sering perhatikan, yang paling kan misalkan atlet ya, bukan atlet, bukan pakai i tapi pakai e. Apotek bukan apotik ya, karena
cara yang paling sederhana, bukan apoteker, tapi apoteker ya, misalkan seperti itu. Kemudian di dalam kata majemuk itu yang sering terjadi adalah salah penulisan dengan spasi atau salah di dalam menerapkan apa namanya, misalkan dalam contoh malfungsi ya, malpraktik misalkan, nah, itu kesalahan yang unik ya, karena banyak orang bahkan seolah-olah dianggap benar, bentuk yang benar itu malfungsi dan malpraktik. Padahal kalau mengikuti kaidah yang baku, justru malfungsi dan malpraktik adalah yang benar. Jadi itu sebenarnya mala itu dari bahasa Jawa kuno yang artinya sama dengan mal di dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu menyerapnya dari bahasa Jawa kuno. Ya, mala itu. Jadi bukan menyerap dari bahasa Inggris, bukan menyerap mal function, mal practice, tapi malah fungsi, malah praktik. Ya, tapi ini problem yang seperti ini adalah saat kita menyodorkan kebakuan kadang malah dianggap aneh, padahal itu yang benar. Kemudian yang lainnya adalah misalkan tadi bela sungkawa itu disambung, bumi putra jelas disambung, kemudian duka cita, kacamata, kasat mata itu ya, kosakata itu yang saya sering mendapati dipisah, seharusnya disambung ya. Kemudian wali kota, tata kota, ibu kota ya, itu contoh-contoh yang apa namanya bisa saya berikan berkenaan dengan kebakuan dalam kata majemuk. Tapi yang menarik adalah malah tadi ya. Berikutnya yang sering orang salah, orang keliru begitu adalah penggunaan partikel ya. Ada partikel pun, ada partikel per ya. Jadi partikel pun itu kepada bentuk-bentuk yang sudah mengalami keberterimaan disambung di dalam bahasa Indonesia itu disambung ya. Jadi seperti misalkan ada pun, bagaimanapun, kendati pun, sungguh pun itu disambung. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai partikel per ya. Jadi per itu bisa berarti tiap, bisa berarti mulai, bisa berarti demi, ya, bisa berarti bilangan pecahan. Ya. Hanya satu kasus saja, ya, per itu disambung, ya, yaitu pada saat dia menunjukkan bilangan pecahan. Kalau lain-lainnya dia disambung. Nah, ini yang menarik juga selain penggunaan partikel pun per ya, tapi ini tidak ada di Salindia, ya, adalah penggunaan kata di dan pada. Nah, jadi saya tambahkan. Yang paling sering terjadi adalah masalah tahun ya. Tahun itu bukan di tahun, tapi pada tahun. Ya. Bukan berarti ini agak susah juga ya. Kalau menurut kebakuannya tahun itu pada. Ya. Loh, kok banyak orang menggunakan di misalkan. Seolah-olah di itu benar untuk kata depan untuk mengikuti tahun ya. Di yang benar di itu kalau menunjukkan keterangan tempat itu benar di sekolah misalnya. Tapi untuk tahun misalkan itu pada tahun bukan di ya. Ini contoh lainnya bagaimana saya ada kita itu sering mendapati atau bahkan kita yang melakukan kesalahan itu ya itu. Yang berikutnya adalah ini ya. Ini seringkali mengganggu saya ya. Jadi saya kan
selain menulis juga kadang mereview ya. Jadi beberapa jurnal meminta bantuan saya untuk menjadi pereview ya, pereview mitra Bustari ya, blind reviewer ya, istilah-istilah seperti itu. Beberapa yang sering mengganggu saya adalah penggunaan beberapa kata-kata yang bisa Anda lihat di salin dia ya. Seperti metode analisis itu yang benar ya, bukan analisa, bukan metoda. Kemudian simpulan atau kesimpulan itu dua-duanya benar, tapi yang paling sering dipergunakan sekarang adalah simpulan. Ya, jadi kita gunakan simpulan ya, bukan kesimpulan. Ya. Kemudian hipotesis, bukan hipotesa. Izin, bukan izin. Kemudian orisinal, ya, jadi penelitian ini adalah penelitian orisinal, ya, atau bahasa Inggrisnya misalnya novelty, ada kebaruan, belum pernah dilakukan orang sebelumnya, ya. Kemudian ada ekstrem, ekstremis, ya. Kemudian ada nomor, bukan nomor. Kemudian ada ulasan, tinjauan, bukan review atau review, ya. Kemudian teoretis, nah ini sering sekali, banyak mahasiswa S2 pun yang menulis teoretis ini dengan teoritis ya, dan ini membuat saya kadang gemes gitu ya, kan apa, seringkali kan karena istilah ini muncul ya di tesis ya, S2 itu muncul berulang kali, saya coreti ya, saya coreti membuat bad mood pekerjaan mereview ya, atau mengulas ya, saya salah, mengulas, meninjau. Kemudian praktik ya, ini sudah jelas, aktif ya. Kemudian ini maksudnya bukan berarti kata aktivis itu salah, bukan. Ini terkait dengan zat ya. Jadi kalau aktivis mahasiswa itu tidak apa-apa. Yang di sini yang dimasuk misalkan di dalam kimia misalkan, ya, aktif ya. Oke, kemudian ada subjek objek. Ingat pakai J di situ, bukan subjek objek. Ya, ini masih juga sering saya temui kesalahan ini ya. Misalkan Anda objek penelitian, subjek penelitian, tulis subjek objek, itu juga mengganggu saya. Kemudian ada survei, bukan survei ya. Kemudian ada real, ada risiko, ini dari bahasa Inggris risk ya, bukan risk. Kemudian ada karier, ada cek silang. Oke. Kemudian berikutnya ini daftar kata. Sebenarnya ini tidak relevan di dalam aktivitas Anda menulis karya ilmiah ya, sesuai dengan prodi Anda. Tapi ini saya tambahkan karena kita di Muhammadiyah, kemudian juga yang jelas kita Muslim. Nah, khusus ini memang agak berisiko ya. Jadi saya pernah mengalami situasi saat saya dianggap salah ya, terkait dengan penggunaan istilah-istilah seperti ini. Jadi misalkan, terutama ini, kalau Anda perhatikan, Anda bisa melihat untuk ustaz, ya, ustaz itu yang benar pakai Z ya. Tapi yang terjadi di dalam praktik orang sehari-hari, praktiknya mereka menulis ustaz ya. Karena dianggap kalau menulis ustaz malah salah. Padahal uniknya itu yang di dalam bahasa Indonesia yang benar seperti itu. Begitu juga dengan salat ya, salat bukan sholat ya. Ya, jadi ini kita kadang masalahnya begini, kita itu mentransliterasikan bahasa Arab atau menggunakan bahasa Indonesia. Kadang kan problemnya di situ. Orang misalkan menulis khotib itu dengan tulisan hatib, padahal itu yang benar sesuai bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia itu konon mengambilnya dari bahasa Arab, menyerapnya itu kan menganggap di dalam alfabet Arab itu kan tidak ada O sebenarnya.
Jadi ketika kho itu kan dengan fathah, jadi dianggap a, maka ditulis khatib gitu, ya. Seperti juga mengapa ada syah, ya, tapi tidak ada so misalkan. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal apa namanya bentuk sh, so. Yang dikenal adalah syah, ya, ya. Kan ada syukur begitu kan, ya, ada syahadat begitu. Tapi sholat menjadi salat, ya, itu. Begitu juga bentuk GH di dalam bahasa Indonesia tidak ada, sehingga maghrib itu menjadi maghrib, gitu. Seperti zuhur menjadi zuhur, ya. Seperti juga bo tidak ada kan, yang ada di dalam bahasa Indonesia kan hanya ada da, ya, A B C D, ya, sehingga wudu begitu. Kasus rokaat juga sama, dianggap karena di dalam bahasa Arab itu sebenarnya tidak ada penanda O, maka rokaat itu menjadi rokaah itu menjadi rakaat gitu, ya. Kemudian mengenai huruf Q fikih, nah itu saya juga tidak tahu mengapa menjadi fikih, ya, bukan fikih, ya. Ya. Kemudian sajadah jelas, mana ya, ada musala, ya, bukan musola. Oh, ini ada, ya, seperti itu. Jadi seperti iqomah, kalau Anda tuliskan misalnya iqamah yang benar bahasa Indonesia seperti ini, ya, orang bisa marah-marah, ya. Loh, yang benar tuh iqomah, ya. Sama juga seperti tadi kasus, ya, kalau Anda misalnya membuat spanduk atau surat resmi, ya, Ustaz ini nih, lu kok enggak ada D-nya? Nah, jadi kita kadang menemui situasi seperti itu, ya. Apa yang baku di dalam bahasa Indonesia bertemu dengan masyarakat yang bersikeras bahwa ini adalah bentuk transliterasi dari bahasa Arab, ya, padahal orientasi kita adalah pembahasa Indonesiaan. Jadi kadang susahnya di situ. Oke. Terkait dengan diksi, ya, ini ada istilah denotatif dan konotatif, ya. Ini eh, ini sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang saya membahas waktu itu bahwa karya tulis ilmiah itu sifatnya denotatif, ya, tidak bukan sesuatu yang berbunga-bunga atau gaya bahasa seperti di dalam penulisan karya fiksi. Nah, terkait dengan diksi ini perhatikan. Jadi yang dimaksud dengan denotatif di sini adalah meskipun Anda bisa menemukan kata-kata yang artinya sama di dalam kamus, ya, tapi ada konotasi dari setiap kata. Nah, ini harus berhati-hati. Jadi misalkan Anda membuat istilah kelompok, menggunakan istilah kelompok, Anda mendapati di kamus, supaya ada variasi, saya menggunakan istilah gerombolan. Nah, ini Anda bermasalah berarti dengan konotasinya, karena konotasi dari gerombolan itu biasanya untuk sesuatu yang jahat, ya. Sama seperti dengan hamil dan bunting. Meskipun maknanya sama, tapi konotasinya bunting itu biasanya untuk sesuatu yang sifatnya kecelakaan, ya. Jadi hamil yang tidak diinginkan biasanya menggunakan istilah bunting. Atau di dalam percakapan sehari-hari yang non educated kadang menggunakan istilah bunting, ya, biniku bunting atau bagaimana itu, ya, istilahnya seperti itu. Kemudian yang lainnya lagi tadi yang sudah saya beri contoh sebenarnya di awal, meninggal, tewas, mati, ya, atau misalkan kalau raja ada istilah mangkat misalkan. Tewas itu biasanya untuk kejadian kecelakaan yang apa namanya, korbannya anonim, biasanya begitu. Jadi dianggap tidak terkenal. Jadi ada kesan, intinya ya, ada yang casualtiesnya, ada korbannya, ya. Meskipun sekarang saya lihat juga sudah jarang orang menggunakan kata tewas di dalam reportase, tapi masih ada, ya. Ya, biasanya digunakan istilah meninggal atau mati, ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah terkait dengan sinonim dan antonim. Tadi saya sudah sebutkan
saat Anda mengetahui sinonim sebuah kata, itu akan memudahkan Anda di dalam menghindari kemonotonan. Ya. Ingat, hanya untuk istilah kata-kata yang umum. Kalau kata khusus seperti misalnya focus group discussion atau diskusi grup terpumpun, ya. Kalau Anda misalkan konsisten menggunakan istilah bahasa Inggris, ya, atau singkatannya FGD begitu, ya gunakan itu saja. Jangan misalkan Anda menggunakan istilah bahasa Inggrisnya focus group discussion, kemudian istilah FGD muncul, istilah diskusi grup terpumpun muncul, kemudian Anda berselang-seling menggunakan istilah itu. Kadang FGD, kadang focus group discussion, kadang menggunakan istilah diskusi grup terpumpun. Nah, ini kan kacau sekali. Ya, jadi isu kemonotonan dalam diksi itu adalah masalah kata-kata yang umum. Sedangkan kata-kata yang khusus, istilah-istilah, pilih salah satu dan konsisten gunakan itu. Ya, kalaupun Anda hendak menyodorkan variasi dari istilah itu, gunakan di awal-awal. Bahwa ini kadang istilahnya nama lainnya ini, ya, atau pergunakan tanda kurung, ya, untuk menunjukkan bahwa ada istilah lain yang kadang dipergunakan di dalam karya tulis ilmiah untuk merujuk hal yang sama. Jelaskan dulu. Sesudah itu baru Anda konsisten menggunakan satu istilah saja, ya, hingga akhir, hingga penutupnya, closingnya, simpulannya, ya, conclusionnya. Ya. Kemudian ada, kita juga dalam diksi bicara tentang kata umum, kata khusus. Nah, di dalam karya tulis ilmiah ini juga penting, ya. Pemimpin tuh bisa macam-macam, bisa kepala sekolah, bisa direktur, bisa kepala bagian misalkan. Memasak itu bisa macam-macam, bisa menggoreng, merebus, menanak, mengukus, macam-macam. Kapan saat kita butuh untuk presisi atau tidak, ini juga harus diperhatikan, ya. Memang kalau presisinya harus merebus, ya rebus, bukan masak lah, ya. Harus dikukus, ya. Atau harus menyebut direktur, bukan pemimpin perusahaan misalnya, memang harus direktur, ya. Gunakan itu, ya. Pemimpin sekolah, kan aneh, kepala sekolah begitu. Jadi tentang kata umum, kata khusus ini juga perlu diperhatikan di dalam masalah diksi. Kemudian untuk kalimat efektif, ya, tadi kan sudah kata, sekarang kalimat efektif. Ya. Kalimat efektif itu kalimat yang kalau bercandanya orang Sukoharjo itu katanya to the point itu jadi tunjuk poin, ya. Jadi tidak muter-muter, tidak jelas, ya, tidak berputar-putar, ya. Kalau di bukunya Dr. Yakub Nasuha dan kawan-kawan disebutkan kalimat efektif adalah kalimat yang berhasil menyampaikan informasi sesuai dengan maksud pemberi informasi. Jadi bukan hanya tidak berputar-putar, tapi juga mempunyai target bahwa, ya kan, kalau kita menulis itu kan kita tidak tahu apa yang bakal diterima oleh pembaca, ya. Lah, jangan sampai kita punya pikiran, aku buat kalimatnya panjang bertele-tele. Tidak. Tapi usahakan seringkas mungkin dan bayangkan bahwa pembaca Anda, ya, dalam level tertentu, dalam konteks karya tulis ilmiah, bisa memahami maksud Anda, ya, bisa memahami kalimat Anda. Tapi kalau misalkan Anda sendiri sudah menulis, kemudian dibaca, loh, kok aku nggak paham, nah, ini aneh. Anda sendiri yang membuat kalimat juga bingung. Bagaimana Anda bisa membayangkan pembaca, ya, yang membaca tulisan, yang kelak membaca tulisan Anda tidak hadir di situ untuk menjelaskan, bisa memahami tulisan Anda. Ini kan penting. Jadi cara berpikirnya tadi ringkas dan mempunyai bayangan bahwa siapapun pembacanya dalam konteks akademik, ya, bukan Anda misalnya menulis untuk level misalnya tulisan tentang manajemen, berharap orang awam memahami, bukan, tapi dalam level seperti yang bayangan Anda, audiens Anda itu, target pembacanya itu siapa sih? Oh, ini. Jadi Anda punya asumsi bahwa kalimat yang aku buat ini selain tidak bertele-tele juga
besar kemungkinan mudah dipahami oleh pembaca untuk level tulisanku ini. Ya, itu penting. Ini yang disebut dengan kalimat efektif. Kalimatnya seperti itu. Kemudian untuk pengembangan kalimat, ya, ini banyak caranya, ya. Kalau kemarin ada konjungsi, ya, ini jadi pengembangan kalimat itu bisa dengan kalimat majemuk juga, ya. Jadi kalimat yang sederhana menjadi agak panjang sedikit. Tapi perhatikan dari yang kemarin tautan yang saya berikan, ya, terkait dengan panjang pendeknya kalimat, kemudian gemuk tidaknya satu paragraf, dan konjungsi yang dipakai itu juga tolong Anda perhatikan, jangan terlalu sering menggunakan kalimat majemuk. Kalau misalkan bisa dibuat dengan kalimat, misalkan ya, saya tidak menyatakan harus, misalkan Anda bisa membuatnya menjadi kalimat yang sederhana, gunakan 2 kalimat sederhana dibandingkan Anda menggunakan 1 kalimat majemuk, ya. Tapi sekali lagi ini bukan tidak harus, ya. Ya, maksud saya, misalnya dalam paragraf Anda itu ada 5 kalimat, jangan 5 kalimat ini kalimat majemuk semua, ya. Jadi buatlah, kalau bisa, kalau memang harus majemuk, tidak ada pilihan lain, ya, karena ingin menekankan ada sebab akibat misalkan, ya sudah kalimat majemuk. Namun kalau ada kans atau kesempatan untuk membuatnya menjadi sederhana, buatlah sederhana supaya pembaca bisa memahami maksud Anda, ya, mudah memahami apa yang Anda tulis. Itu. Berikutnya adalah pengembangan paragraf, ya. Ini tadi. Jadi mulai dari kata, kemudian kalimat efektif, ya. Kalimatnya efektif, bukan kalimat yang berbunga-bunga bertele-tele, ya. Kemudian tadi terkait dengan pengembangan paragraf, ya. Pengembangan paragraf ini, ingat paragraf itu dalam satu paragraf itu satu pokok pikiran, ya. Kemudian yang harus diingat juga bahwa usahakan satu paragraf Anda itu jangan terlalu gemuk, ya. Ya idealnya misalkan maksimal 7 kalimat misalkan, ya, atau misalkan cukup 5 itu juga sudah bagus, ya. Jangan, meskipun saya pernah mendapati ada paragraf yang hanya terdiri dari 2 kalimat dan itu ada di jurnal yang reputable, ya, yang bereputasi. Tapi idealnya ya minimal 3 kalimat di dalam satu paragraf, ya, maksimal 7 begitu, ya. Oke, terus kemudian di sini sudah disebutkan kegunaan paragraf itu, ya, tadi untuk topik baru. Jadi antar paragraf tadi kohesinya Anda pergunakan konjungsi, antar kalimatnya tadi, ya, Anda pelajari tentang majemuknya bagaimana dan seterusnya antar kalimat, ya, itu. Kemudian untuk teknik pengembangan paragraf itu ada beberapa, ya, ada klimaks, antiklimaks, ada sudut pandangan, kemudian ada perbandingan dan pertentangan, ya, atau komparatif dan kontrastif, ya, kemudian atau kontras, kemudian ada analogi, ada contoh, ada proses, ada sebab akibat, ada umum bergerak pada yang khusus, ya, kemudian induktif, ya, kemudian ada klasifikasi, kemudian ada definisi luas, ya. Jadi dari beberapa hal yang khusus, kemudian kita perluas definisinya, ya. Itu bisa dipergunakan. Nanti saya lampirkan contoh ini dari artikelnya Herman Budiono. Anda bisa lihat di halaman Open Learning ini bagian bawah, bisa Anda unduh untuk Anda pelajari. Oke. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.